Minggir dong, minggir. Aku cuma flu ringan. Kok hasil pemeriksaanku? Jadi kanker? Ibu mertua, karena kondisi ibu sudah terkendali, aku jujur saja. Waktu cek kesehatan tahun lalu, nama ibu dan ibuku di formulir tertukar. Sebenarnya yang kena kanker selalu ibu. Ibuku cuma flu. Aku nggak percaya. Tahun lalu jelas-jelas ibumu yang kena kanker. Dia yang mau mati. Ibu mertua, jangan ngomong sembarangan. Ambil formulir pemeriksaanmu hari ini. Sini. Ini nggak mungkin. Kamu kan kanker. Kenapa semua indikator ini normal semua? Kamu ambil gaji anakku buat obati ibumu. Sementara aku mertuamu dibiarkan saja. Sampai fluku. Jadi kanker. Menantu ini kejam sekali ya. Bisa jadi penyakit mertuanya ditularin ibunya sendiri. Menantu, kamu ini memang pilih kasih ke ibumu. Tapi jangan bunuh aku dong. Bukan begitu. Aku nggak pilih kasih. Yang kena kanker selalu ibu mertuaku. Suamiku bisa buktikan. Kenapa nggak diangkat? Anakku pasti takut denganmu karena terus minta uang. Dia tidak berani angkat teleponmu. Wanita ini ingin menghabiskan warisan keluarga suaminya. Keluarga ibu mertua ini terlalu malang. Bukan begitu. Aku tidak seperti itu. Kenapa suamiku tidak angkat telepon? Zhou Ying, wanita jahat. Berani-beraninya kau membuat ibuku kena kanker. Aku tidak akan berhenti dengan kalian. Kalian mau apa? Jangan pukuli anakku. Pergi sana. Ibu. Mengapa aku menghabiskan semua tabungan dan keuntungan 3 juta dari saham untuk mengobati ibu mertua? Memperlakukan ibu mertua dan ibuku sendiri sama rata. Tapi yang ku dapat malah fitnahan dan penganiayaan. Seandainya bisa kembali ke masa lalu, aku pasti tidak akan. Dia akan memberikan segalanya pada keluarga mereka. Nak, ibu mertuamu cuma ketahuan kena flu. Kenapa aku malah ketahuan kanker? Meski masih stadium awal, tapi tetap butuh banyak biaya, kan? Ibuku kena kanker? Aku benar-benar terlahir kembali? Terlahir kembali ke hari di mana hasil pemeriksaan kesehatan ibuku dan ibu mertua tertukar. Ying, kamu susah payah dapat untung sedikit dari saham. Ibu tidak mau merepotkanmu. Aku tidak akan obati penyakit ini. Bu, dengarkan aku. Sebenarnya ibu tidak kena kanker. Betul. Menantu, aku flu. Tak ada yang rawat. Anakku bilang, suruh aku ke sini berobat. Tidak akan menyusahkanmu, kan? Sayang, perusahaan sibuk, aku tak bisa pergi. Tolong minta cuti beberapa hari lagi. Jaga ibuku. Lagi pula, jadi satu orang atau 2 orang, sama saja. Mulai bulan depan, uang belanja ibuku akan aku transfer tepat waktu. Chen Xiaoan ini pintar sekali berhitung. Uang belanja 500 yuan, lalu tanggung jawab merawat orang tua. Dialihkan ke menantu seperti aku. Di kehidupan sebelumnya, aku rawat ibu mertua seperti ibu kandung sendiri. Habis 3 juta untuk main saham. Obati kanker ibu mertua, tapi akhirnya hilang orang dan harta. Menantu, ibu mertua juga ibu. Aku sakit, tidak akan diabaikan, kan? Masa sih? Bu, Ibu mertua, aku bawa barangnya. Baik. di kehidupan ini, ibu ya ibu. Ibu mertua tetap ibu mertua. Aku tak akan biarkan lagi keluargamu. Untung sedikit pun. Ying Ying,
Lagi nonton TV? Kau santai saja. Xiaoan, tiap malam ada acara. Semua pengeluaran rumah ditanggung dia. Sekarang ibumu sakit parah. Beban Xiaoan makin berat. Kau sungguh percaya anakmu. Barang di rumah ini, semua ku beli. Uang beli rumah pun dari aku. Penyakit ibumu ini seperti lubang tanpa dasar. Habisi harta pun tak sembuh. Hidup begini, bagaimana jalannya? Belum diobati, sudah bilang bangkrut. Di hidup ini, ibu mertua tak boleh tahu. Ying, ibu merepotkanmu. Aku sekarang pulang ke kampung. Bu, ibu mertua, ibuku hanya punya aku. Tak ada biaya obati dia. Aku sudah merasa bersalah. Sekarang hanya ingin menemaninya di akhir hidupnya. Tak boleh? Aduh, kalian salah paham. Ibu mertua, apa maksudmu? Seolah kusir kau. Kalian berdua mau numpang di sini? Pakai uang anakku berobat? Mimpi! Menantu, aku bukan maksud lain. Hanya sekarang aku dan ibumu tinggal di sini agar jelas jalannya. Uangmu dan Xiaoan harus dipisah. Betul kan? Ibu mertua, semua terserah ibu. Zhou Ying memang paling bijak. Anakku, tadi aku transfer. Lumayan banyak kan? Cuma 500 untuk uang belanja, sampai dia jaga-jaga. Aja. Benar, memang banyak. Ibu mertua, kita kan satu keluarga. Tak perlu hitung-hitungan. Ibu fokus sembuh saja. Sisanya, serahkan pada aku dan Xiaoan. Baiklah. Rapotkan menantu ya. Sungguh lucu. Di kehidupan sebelumnya, biar ibu mertua tak kecewa, aku tak beritahu, anaknya cuma beri 500 uang belanja. Akhirnya aku habiskan semua tabungan untuk obat dan pengobatannya, tapi malah dituduh korupsi. Anak, apa Zhou Ying? Pakai uang yang kamu dan kakakmu kirim ke dia buat obati ibunya yang sakit parah itu. Aku mau beli gelang giok bagus. Dia nggak mau beliin, bilang mahal. Zhou Ying kok gitu sih? Cuma gelang giok kan? Kenapa dia nggak beliin? Aku tiap bulan kan kirim uang ke dia. Ah, ya begitulah. Ibu mertua bukan ibu kandung. Dia sama ibunya berkomplot, menyusahkan aku. Aku cuma bisa sabar. Nanti kulihat, tanpa uangku, gimana dia obati penyakitnya. Ibu, Xiaoan ini, suruh ibu berobat, cuman kirim 500 yuan. Dia mikir apa sih? Uang segitu buat apa? 500 yuan mana cukup? Apa ibu mau gelapkan gaji anak ibu? Ibu, catatan transfernya di sini. Ibu lihat sendiri. Tapi, 500 yuan ini cukup untuk obat flu. Aku sekarang transfer ke ibu. Uang anak ibu nanti 1 sen pun tak kusentuh. Silakan dipakai sesukanya. Menantu, ibu sudah tua dan sakit. Kamu jangan tinggalkan ibu. Baiklah, mau aku urus? Ayo kita hitung uangnya. Suruh anakmu bagi rata biaya pengobatan kanker ibuku. Suruh anakku obati ibumu, penyakit mematikan. Tak mungkin. Uangmu dan uang Xiaoan harus dipisah. Bu, tenang saja. Yang kena kanker, itu Wang Guifen. Dulu, daftar pemeriksaan kalian tertukar. Ini bagaimana kami beritahu ibu mertua? Kulihat dia khawatir soal biaya pengobatan. Apa dia takut Xiaoan terbebani? Jadi tak mau diobati? Aku penasaran. Kalau ibu mertua tahu yang sakit adalah dirinya sendiri, masih akan sayangi. Anaknya cari uang susah? Halo menantu, lagi jalan-jalan. Perutku sakit. Cepat bawa aku ke rumah sakit untuk periksa. Apa? Aku segera ke sana. Di kehidupan lalu, ku terima telepon dari ibu mertua, menemani dia ke rumah sakit periksa, baru ketahuan, yang kanker itu ibu mertua. Ku keluarkan 3 juta tabungan untuk obatinya. Tapi keluarga ibu mertua tipu aku, habis semuanya. Di hidup ini, aku tak boleh biarkan tragedi terulang. Ibu, nanti kamu temani aku main sandiwara. Aduh.
Tante sakit sekali. Pingsan. Keluarga di rumah, kok belum datang? Ibu mertua. Kamu baik-baik saja, Ibu? Ibu mertua, menantu, perutku sakit sekali. Aku tidak tahan. Telepon Xiao An dan Xiao Yi. Mereka tidak angkat. Cepat, bawa aku ke rumah sakit. Periksa. Ironis sekali. Tak suka padaku. Saat ada masalah, cuma bisa panggil aku. Bisa selamat atau tidak. Tergantung pilihanmu. Ibu mertua. Ini, aduh, Bu, aduh. Bu, kamu baik-baik saja, Bu? Ying, perutku sakit sekali. Aduh, Bu. Pasti kankermu. Kambuh lagi. Tubuh tidak kuat. Aku sekarang bawa ibu ke rumah sakit. Bu, ayo. aduh. Tidak. Oh, tidak boleh. Biarkan mereka ke rumah sakit. Habiskan uang untuk Shenrolan. Yang rugi anakku. Mau mati. Buang uang untuk apa? Menantu, aku sungguh sakit. Ibu mertua. Bu. Bagaimana ini? Ibuku sakit parah. Ibu mertua pilek juga perlu dirawat. Kenapa nasibku begini sial? Ibu mertua yang pilek ini kelihatannya lebih menderita daripada ibu yang sakit parah. Dick, kamu sendiri bisa merawat mereka berdua? Saudara-saudaramu di rumah? Ibuku cuma punya aku anak perempuan. Nggak ada yang bantu. Suruh suamimu datang, bantu-bantu sedikit. Anakku kerjanya sibuk banget. Harus cari uang. Sesibuk apapun, tanggung jawab merawat orang tua. Nggak bisa dilempar ke menantu. Iya. Bu, bagaimana kalau hubungi Xiao An dulu? Kecil, kecil, kecil. Kamu main dulu. Halo sayang, ada apa? Sayang, ibu sakit. Harus ke rumah sakit sekarang untuk periksa. Apa? Ibu sakit? Bukannya aku kasih kamu 500? Kok kamu nggak ajak ibu berobat? Obat flu sudah kubeli. Tapi, ibu mertua bilang uang kita harus dipisah. Jadi 500-nya sudah kuserahkan ke beliau. Terus kamu tinggal diam saja, begitu? Kamu malah minta cuti untuk jaga ibumu di rumah. Ke ibu sendiri saja asal-asalan. Tapi ibu saya juga sakit. Ini tak bisa ditangani. Ya sudah. Teleponlah adik saya. Saya sibuk. Ayo, lanjut terus. Halo. Halo. Ibu mertua. Kedua anak laki-lakimu ini sepertinya tak mau merawatmu. Bagaimana ini? Menantu perempuan. Saya sangat sakit. Ibu, saya bawa kamu dan ibu mertua ke rumah sakit. Penyakit ini kita obati. Tapi ini, uang pengobatannya. Ibu, uang hilang, kita bisa cari lagi. Orangnya meninggal. Benar-benar hilang. Saya dan Xiao An. Bahkan pinjam uang, pinjaman. Tetap obati penyakit mematikanmu. Sampai sembuh. Sembuhkan flu ibu mertua juga. Meski bangkrut total. Tak masalah. Menantu ini sangat baik. Jangan beri uang ke Shenrolan. Ibu, Tidak. Menantu perempuan, lihat. Saya tak sakit lagi. Saya sembuh. Hahaha, sungguh tak sakit. Saya tadi cuma sedikit hiburannya. ibu mertua. Kamu benar-benar baik? Tak apa, cuma flu kecil. Aku masih sehat kok. Biar hematin duit anak. Kanker pun ku tahan. Kasih ibu bakti anak ya. Ya ampun. Baiklah. Ibu mertua, kalau ibu baik-baik saja, aku bawa ibuku ke rumah sakit dulu. Dia kan bisa berdiri sendiri. Seharusnya sudah sembuh. Tak disangka. Seperti kata Ying, ibu mertua takut aku. Buang duit. Aku ini memang sudah baikan. Ibu mertua. Kalian tak perlu ke rumah sakit, mau berobat? Kanker ibumu itu mematikan. Ke rumah sakit cuma buang duit. Kami orang tua tak bisa bantu saja sudah cukup. Jangan sampai memberatkan. Kalian ibu mertua, setuju kan? Dengar kata ibu mertuamu. Kita tak usah ke rumah sakit. Pulang saja. Baik. Ayo. Gelang di toko ini cantik ya.
Dia sakit sendirian. Tak ada yang temani. Mari kita bantu. Jagain. Kalian berdua diam saja. Ikut dong. Menantu, ibu suka gelang itu. Benarkah? Serakahnya tak berubah sama sekali. Dulu, gelang yang kubeli untuk ibu mertua 10 yuan lebih murah daripada untuk ibuku. Dia langsung menuduhku pilih kasih, bilang aku memperlakukannya dengan buruk. Ying, ibu sudah lama ingin ke toko ini. Ayo kita masuk lihat-lihat. Sungguh? Ayo kita masuk. Kali ini, aku takkan lagi membayar apapun untuk ibu mertua. Ibu, ayo kita pergi. Bu, semua gelang ini cukup bagus. Yang ini juga, ambil semuanya kulihat. Wah, Bu, yang ini warnanya bagus. Kau suka? Cantik. Asal kau yang beli, ibu pasti suka. Bu, tidak mahal. Ayo, coba pakai. Yang ini paling mahal, pasti yang terbaik. Aku mau ini. Kalau suka, beli saja. Terima kasih, menantu. Halo, kalung ini kelihatan cukup bagus. Ambilkan satu untukku. Bu, yang ini bagus. Buang uang. Kau sudah belikan ibu gelang? Buat apa beli kalung lagi? Bu, kalau... Kau tak mau aku ambil? Hah. Kalau gitu kau ambil? Terima kasih, menantu. Halo, bayar. Bu, ayo kita pergi. Selamat datang kembali. Ibu ini, gelang dan kalung ibu, belum dibayar. Bukannya menantu saya tadi sudah membayarnya? Chu Ying, Ibu mertua, saya keluar, nggak bawa uang sebanyak itu. masa menantu kayak gini sih? Cuma belanja buat ibunya sendiri. Nggak peduli saya. Lagi pula, gelang doang berapa harganya? Uang segitu aja nggak punya. Kalau anakmu mampu beli, minta aja sama dia. Menantu, ibu mertua, apa ibu merasa? Saya pakai uangmu? Ibu ini menganggapmu seperti anak sendiri, makanya nggak sungkan. Kalau ibu mertua nggak suka, ya gelang ini, saya nggak usah ambil. Saya lepas sekarang, langsung saya lepas. Menantu pasti nggak enakan kalau saya lepas. Menantu, Ibu mertua, kan kamu yang bilang uang kita harus dihitung terpisah. Masa iya uang Xiaoan dihitung terpisah sama saya, tapi uang saya nggak boleh dihitung terpisah sama Xiaoan? hah? Baik. Saya telepon Xiaoan sekarang, suruh dia beliin saya. Biar dia yang bayar. Kami tunggu di mobil ya. Bu, ayo kita pergi. Chu Ying, ibuku bilang hari ini dia hampir pingsan karena kamu. Hah? Nak, ngapain dari awal? Suruh aku pindah ke sini. Janji tapi sekarang cuek. Maksudnya apa? Aku nggak terima. Setiap ibumu sakit aku yang antar ke rumah sakit. Baju mana pun, aku yang beliin. Terus, ibuku kena kanker. Keluargamu malah ngehalangin. Nggak biarin aku obatin. Malah suruh aku sibuk kurusin ibumu. Emang kenapa? Bukan, Chu Ying, kok sekarang kamu jadi perhitungan banget sih? Kamu kan nikah sama aku. Ibuku ya ibumu juga. Ibuku juga ibumu dong. Mana kelihatan kamu ngasih duit? Yang cuma kena flu, lawan yang kena kanker. Siapa yang perhitungan? Lagi pula kan kamu cuti, di rumah juga nganggur. Kenapa nggak sekalian jagain aja? Mau aku jagain? Oke, tapi bayar setengah. Sama biaya pengobatan ibuku. Nggak bisa. Mana ada duit sisa buat obatin dia? Apalagi, dia kan bukan ibuku. Nggak bisa ya? Nggak bisa ya minggir? Urus ibu masing-masing. Chu Ying, Chow Ying, aku juga ibumu. Kenapa kau cuekin aku? Kalau Shen Ruolan mati, kau cuma tinggal aku ibumu. Nanti, kalau kau berani cuekin aku, berarti kau jahat. Durhaka! ayam pedas ini, mapo tofu ini, dan daging tumis cabai ini. Bu, masakanmu hari ini, semua pedas dan berbumbu kuat. Wangi sekali ya. Tentu, kata dokter, orang yang sakit parah harus hati-hati soal makanan. Hindari pedas dan merangsang. Kita suruh Ibu Zhou Ying makan banyak.
Cepat-cepat mampus dia. Tapi, bagaimana kalau Zoe larang ibunya makan? Larang? Aku sebagai ibu mertua. Tak bisa atur. Menantu perempuan? Hah! Selama aku ada, hari ini, Ying-Ying dan ibu mertua pulang. Aku dan Xiaoan masak banyak hari ini. Cepat duduk. Ibu dan anak ini biasanya cuci piring saja malas. Hari ini masak. Sayang, sebelumnya aku yang salah. Tak seharusnya aku bertengkar denganmu. Hidangan ini, anggap saja ini permohonan maafku. Orang sakit harus makan makanan ringan. Mereka berdua sengaja masak banyak makanan pedas. Jelas mau celakai ibuku. Tapi ibu mertua yang sakit parah kan ibu? Ibuku sakit parah. Dia tak boleh makan pedas. Iya, ibu mertua. Hidangan ini tak bisa kumakan. Ku dengar dari Zhou Ying. Ibu suka pedas waktu muda. Aku juga dulu. Jangan dengarkan dokter. Mereka itu paling suka nakuti. Orang biasa. Sebenarnya, makan makanan favorit. Hati senang. Penyakit cepat sembuh. Kalau begitu bu, silakan makan banyak. Aku mau coba ayam pedas ini. Cukup pedas, tidak? Sayang, ibumu sakit. Aku sebagai menantu juga khawatir, tapi asal kau mau obati. Meski harus habiskan tabungan, jual semua harta, aku bantu. Benarkah? Suamiku, kata dokter, penyakit ibuku. Masih awal, asal ada uang, rutin minum obat khusus. Bisa dikendalikan. Aku, Cepat duduk. Ying, jangan terlalu percaya, kata dokter. Kalau bisa sembuh, masih disebut penyakit mematikan. Bukan ibu pelit uang. Tapi ibu sudah lihat banyak orang berusaha mengobati penyakit mematikan. Uang habis, sengsara ditanggung, akhirnya nyawa pun hilang. Suami, bagaimana pendapatmu? ibu bilang, juga tidak salah. Tapi, asal kamu mau diobati, meski bangkrut, aku rela membantumu. Tapi coba pikir, nantinya kita masih harus punya anak, mau anak kita lahir. Ke keluarga bangkrut, keluarga kita sudah bangkrut, Ibu mertua, aku mengerti. Lagi pula, hidup sengsara lebih baik daripada mati. Tapi kalau aku yang kena kanker, aku pasti menyerah. Aku takkan egois, merusak masa depan anak, hanya untuk berobat. Bagus. Kalian ibu dan anak, paksa aku pakai alasan anak. Kalau begitu, aku turuti keinginan kalian. Bu, penyakit ini tidak usah diobati. Iya. Ibu juga tak mau membebanimu. Ya, tidak usah diobati. Kalian tidak mau berobat? Sudah mantap. Aku kenal orang dengan penyakit seperti ini. Dia berpikiran terbuka, makan apa saja, santai sekali. Akhirnya, saat diperiksa, penyakitnya sembuh. istri, aku menghormati keinginanmu dan ibumu. Tapi, kalau tidak diobati juga tidak apa-apa. Kan jadi lebih sedikit menderita. Baiklah, di hari-hari terakhir ini, aku ingin menemani ibuku dengan baik. Mulai sekarang, pekerjaan rumah tangga, serahkan saja pada kalian. Tentu saja. Hahaha. Ibu mertua, silakan. Makan. Hidup itu harus dinikmati hari ini ya, hari ini. Betul kan? Betul katamu. Hidup ini jangan terlalu banyak kekhawatiran. Kalau begitu, ibu mertua, kamu juga makan yang banyak ya. Ibu mertua, kamu sudah bekerja keras. Kamu juga makan yang banyak ya. Oh, baik. Makan yang banyak. Tidak usah. Aku ambil sendiri. Ibu mertua, ibuku suka suasana ramai. Temani saja dia. Kalian berdua suka makanan pedas. Dia makan sendirian, tidak akan berselera. Betul, ibu mertua. Lihatlah, banyak sekali masakannya. Jangan sampai terbuang. Makan. Ayo semua mulai makan. Aduh, makan. Ayo semua mulai makan. Makan. Pedas sekali. Menderita penyakit mematikan, masih harus makan masakan pedas seperti ini. Ibu mertua, rasanya tidak enak kan? Sepedas apapun, aku harus tahan. Semakin banyak Shenrolan makan, semakin cepat dia mati. Aku pasti tidak boleh membuat ibu dan anak ini merasa, aku pura-pura kuat. Ibu mertua, masakanmu enak sekali. Pedas, gurih, dan harum. Iya, persis seperti masakan. Koki cuan yang asli. Ayo, ibu mertua, makan yang banyak. Aku ambil sendiri. Pedas banget. Perutku kenapa ini?
Perutku sakit. Kok sakit sekali? Sakit sekali. Ibu mertua, Ibu kenapa? Ibu, aku panggilkan ambulans. ibu mertua, Ibu kenapa? Ibu, aku panggilkan ambulans. jangan. Ibu baik-baik saja? Ibu mertua, perutmu sekarang pasti sakit sekali ya? Kulihat sampai kapan kamu tahan. Tahan, harus tahan. Asalkan bisa cepat usir Shen Roland. Sedang apa sakitnya? Harus kutahan. Kursinya licin, tak sengaja terjatuh. Ibu mertua, silakan lanjut makan. Aneh. Shen Roland makan makanan pedas begitu? Kok seperti biasa saja? Sial, semua mengira yang kena kanker adalah ibuku. Kalau dia terlihat biasa saja, bisa ketahuan. Ibu, makanlah. Ibu, baik-baik saja? Ibu, lihat penyakit Shen Roland kambuh. Gak apa, ibu mertua pasti tersedak. Minum air, nanti juga baikan. Nak, ada minuman dingin di kulkas. Cepat ambilkan ibu mertuamu. Pedas dan dingin, lebih cepat memicu. Lihat berapa lama kau tahan. Iya. Betul, yang dingin, makan pedas cocok dengan bir dingin. Menantu ambil beberapa gelas. Kita minum bareng, mau menjahati aku. Biar kalian rasakan, apa itu cari susah sendiri. Dingin, nyaman. Ibu mertua, lanjut makan. Bu, kok batuk darah? Ini namanya dapat akibat perbuatan sendiri. Bu, katanya cuma flu biasa, kok bisa batuk darah? Ibu mertua, tenggorokanmu berdarah. Jangan-jangan radang tenggorokan kambuh. Bikin kaget aku. Pasti karena tiba-tiba makan terlalu pedas. Radang tenggorokan kambuh. Sialan Shen Roland, kok belum kambuh juga? Kau harus tahan. Bu, kenapa? Hati-hati, Bu. Apa tadi makan pedas? Memperburuk kondisinya? Suami, cepat antar ibu. Dan ibu mertua periksa. Tidak usah pergi. Aku baik-baik saja, cuman radang tenggorokan kambuh. Makan obat anti radang, cukup turunkan panas dalam. Ying, ibu bilang penyakit ibu ini tidak usah diobati. Ibu istirahat sebentar saja sudah baik. Tolong ibu ke kamar. Ibu, kenapa sepertinya kondisimu memburuk lagi? Menantu, biarkan ibu mertua istirahat yang cukup. Tidur sebentar pasti sembuh. Baik. Ibu, ayo kita pergi. Hati-hati pelan. Untuk mengusir wanita Shen Roland ini, aku hampir mempertaruhkan nyawa tua ini. Aduh, Bu. Kamu tidak lihat tadi dia berjalan, kakinya seperti melayang? Menurutku dia juga tidak akan hidup lama. Tapi kamu tadi aktingnya bagus ya. Batuk darah itu bagaimana caranya? Aku tidak acting. Aduh, lelah sekali. Shen Roland, cuma kena kanker saja. Siapa yang mau dilihatnya? Kepada kami. Pakaian tidak dicuci lagi, makanan tidak dimasak lagi. Bu, kita sama orang yang hampir mati, ngapain diributin? Kamu tiap hari masak masakan pedas untuk Shen Roland. Dia juga tak punya banyak hari baik lagi. Itu juga, tunggu Shen Roland mati, Zhou Ying akan sepenuhnya. Tak ada yang diandalkan. Ya, nanti Wang Zhou-ying juga jadi milik kita. Zhou Ying si kurang ajar ini, punya 3 juta, masih sembunyikan dari kita. Sayangnya, dia pasti tak menyangka. Aku baru pindah hari pertama, langsung manfaatkan dia tidak ada, geledah lemarinya. Buku tabungan Zhou Ying, 3 juta. Kamu ini, Ibu mertua? Kamu di kamarku? Cari apa? kalau bukan Zhou Ying, tiba-tiba pulang. Buku tabungan sudah lama, ku dapatkan.
Uang ini, jangan sampai dia bawa untuk Shanrolan berobat. Kalau habis, bagaimana? Sudah makan pedas seminggu? Radang tenggorokanku ini semakin parah. Aku juga hampir tak tahan. Nyawa Shenrolan ini sangat kuat. Kena kanker makan pedas, masih seperti orang sehat. Kak Chen, ayo judi beberapa putaran, hanya tunggu kamu. Ibu, aku masih ada urusan, pergi dulu. Kamu di rumah, istirahat baik-baik ya. Anak, jangan biarkan ibu kerja sendirian. Banyak sekali pekerjaannya. Aduh, Bu, Iya, kamu baik-baik saja? Kakak ipar, ibuku pindah ke rumahmu untuk hidup nyaman, bukan untuk menderita. Berdasarkan apa kau suruh ibuku cuci baju, kerja berat? Chuying, kau tak punya hati nurani. Kau lempar semua kekacauan rumah ke ibu. Sekarang ibu sakit. Puas? Dia pingsan karena cuci baju untukmu. Kau malah salahkan aku? Lagi pula, ibumu sudah pingsan 2 kali. Tak kulihat kalian berdua. Bawa dia ke rumah sakit. Periksa. Flu biasa. Periksa apa? Paling-paling, hanya kepanasan dalam. Oh. Kau dendam karena kakakku tak obati kanker ibumu. Balas dendam. Itu ibumu. Hah. Kenapa kakakku yang bayar? Ibumu pingsan. Ada hubungan apa denganku? Chuying, sikapmu bagaimana ini? Aku ini ibu mertuamu. Sekarang pingsan karena capek. Kau harus rawat aku baik-baik. Pingsan karena lelah, atau kebanyakan makan pedas. Ini karma. Aku memang kecapekan. Kalau ibumu tidak sakit, pekerjaan rumah akan jadi tanggunganku. Anakku, sialnya, bisa menikahimu. Dulu siapa yang suka padaku? Karena aku cari uang dan minta aku nikahi anakmu? Lihat istrimu ini. Bicaranya ke ibumu. Dia benci aku. Aku pindah sekarang. Beri kalian tempat. Ibu. Sudahlah, Bu. Doying sudah bulat. Tak mau urus aku. Xiaoan cuma kasih 500 sebulan. Malah minta aku layani dia. Aku tak tahan di sini. Bu, ibu mau apa? Chow Ying. Sebagai menantu, merawat ibu mertua, tanggung jawabmu. Cepat minta maaf. Chen Xiaoan, kamu tahu, aku cuma menantu yang wajib rawat orang tua, kamu dan adikmu. Bukan kamu. Anak saya pasti merawat saya. Chuying, kamu pikir tanpa kamu, saya tak bisa hidup? Xiaoyi, ibu di rumah kakakmu. Nanti disiksa Joying sampai mati. Bawa ibu tinggal di rumahmu. Suruh istrimu melayani saya. Ibu. Rumah saya sempit. Ibu tinggal juga tak nyaman. Dan istri saya. Dia tak mau ibu pindah masuk. Sialan. Hidup ini tak tertahankan. Saya besarkan kalian, 2 anak durhaka. Tak ada yang mau merawat saya. Saya pulang ke desa saja. Biar orang desa menertawakan saya. Ibu. Orang desa semua tahu. Saya di kota. Sukses. Kalau ibu tinggal di desa, orang desa tahu. Gimana muka saya? Iya, ibu. Orang desa semua tahu. Kami anak berbakti. Mana mungkin biar ibu pulang sendiri? Betul, kan? Ibu tahu, 2 anak ibu yang baik pasti berbakti. Kalau begitu, kalian berdua, nanti siapa yang merawat ibu? Siapa yang bayar untuk ibu? Xiao Yi. Istrimu kan nggak kerja. Di rumah juga cuma nganggur. Bawa ibu ke rumahmu tinggal beberapa hari. Suruh istrimu yang jaga. Kak. Ibu kan selama ini tinggal di rumahmu. Kenapa harus saya yang urus? Kalian semua nggak mau urus ibu. Kalau gitu tanah hak milik rumah. Di desa, jangan harap kalian dapat. Tanah hak milik rumah? Iya, kata kepala desa. Desa kita sebentar lagi akan dibongkar. Akan dapat dana ganti rugi yang besar. Siapa yang urus ibu nanti? Uangnya untuk dia. Wah, Bu. Kenapa nggak bilang dari dulu? Pindah saja ke rumahku. Saya pasti bakal rawat ibu dengan baik. Hehe, Bu. Rumah Xiao Yi ini kecil dan jelek. Ibu pasti nggak betah. Lagi pula, pindah-pindah begini ribet banget. Lebih baik ibu tetap tinggal di sini saja. Hehe. Chow Ying, cepat minta maaf ke ibu. Janji nanti baik ke ibu. Jangan lempar ke aku. Uang ganti rugi ini, aku tak mau sepeser. Rumah ini, kalian mau ribut terserah. Terserah kalian.
Bagus, bagus. Chow Ying, ingat kata-katamu. Jangan sesal nanti. Aku sekarang pindah ke rumah Xiaoyi. Hei, hei. Ibu. Ya, Chow Ying, kau gila. Tanah hak milik desa. Sebentar lagi dibongkar. Ibu pegang uang ganti rugi besar. Kau usir dia sekarang. Bagian uang ganti rugiku. Bagaimana? Dia mau kasih siapa, terserah. Tak ada hubungan denganku. Chen Xiaoan, jangan pura-pura bodoh. Ibumu tiap hari cari cara. Mau bunuh ibuku. Aku lama ingin dia pindah keluar. Tapi uang ganti rugi itu jumlahnya besar. Kau tak bisa sedikit sabar? Paling aku jemput dia kembali. Supaya dia tak ganggu ibumu. Bukankah itu cukup? Chen Xiaoan, aku tak peduli kau untuk ibumu. Atau ingat uang ganti rugi itu. Di rumah ini ada aku tak ada dia. Zhou Ying si perempuan ini, belikan ibunya banyak baju. Jaket ini bagus. Shen Roland kan sebentar lagi mati, nggak bakal pakai juga. Mumpung ada kesempatan. Bu, sudah. Cepetan. Nanti ketahuan, bisa ribut lagi. Aduh, Buku tabungan. Pantas saja. Aku ke kamar Zhou Ying, diam-diam nyari, berkali-kali nggak ketemu. Ternyata pindah tempat. Disembunyikan di sini di Shen Roland. Bu, isinya berapa? 3 juta. 3 juta? Banyak amat. Iya kan? Entah Zhou Ying, dapat uang dari mana diam-diam. Dirahasiakan dari aku dan kakakmu. Nggak bilang ke kita. Kali ini aku bawa buku tabungannya. Jangan sampai diambil Shen Roland. Ibu belum selesai. Siap-siap, sebentar lagi. Sudah, bawa ini dulu. Kakak ipar. Aku bawa ibu, tinggal di tempatku. Ibu ikut aku. Jangan pikirkan. Uang ganti rugi pembongkaranku. Bu, ayo pergi. Tunggu! Kakak ipar. Jangan-jangan kamu iri sama uang ganti rugiku. Jadi nyesal. Kamu pikir semua sama kayak kamu? Mata duitan? Hei kamu. Ibu, kamu punya 2 anak yang berbakti. Kok berani pakai baju ibuku? Omong kosong, itu bajuku. Baju ini aku beliin ibu minggu lalu. Labelnya masih ada, struknya juga masih. Memangnya harus kukasih bukti. Baru kamu mengaku? Lagi pula, padamu, muat nggak sih pakai baju ibuku? Cuma baju jelek. Siapa yang mau? Xiaoyi, ayo pergi. Cepat pergi. Berdiri. Hari ini kalian harus kembalikan semua baju yang dicuri. Baru boleh keluar. Chow Ying, apa maksudmu? Kamu iri ya? Aku dapat dana ganti rugi. Sengaja cari gara-gara. Supaya ibuku nggak pergi. Lepaskan. Ibu tinggal di rumahku. Dana ganti rugi ini, kenapa harus untuk kalian? Aduh, lepaskan. Buku tabunganku kok di sini? Wang Guifen, ini buku tabunganku. Kamu obrak-abrik lemariku? Zhou Ying, kalau aku nggak obrak-abrik, aku nggak bakal tahu. Kamu sembunyiin uang sebanyak ini. Kamu nikah sama Xiaoan. Uangmu ya uang Xiaoan. Betul. Kok ada orang tidak tahu malu begini? Zhou Ying, kau menatap siapa? Jangan kira aku tak tahu. Apa rencanamu? Bukankah ingin pakai uang ini untuk obat ibumu yang sekarat itu? Menyembuhkan dia? Sayang sekali. Ibumu kena penyakit mematikan. Tak bisa diselamatkan. Benar, Zhou Ying. Daripada buang uang percuma, lebih baik serahkan uangnya. Layanilah dengan baik ibu mertuamu ini. 3 juta cukup untuk biaya hidupku. Kakak ipar, hidup ini jangan berat sebelah. Ibuku juga ibu mertuamu. Kau harus panggil dia ibu. Masa bisa pilih kasih?
Pilih kasih di kehidupan sebelumnya untuk obati ibu mertua, habiskan semua tabunganku. Tapi akhirnya mati mengenaskan. Di hidup ini, mana mungkin tak waspada? Buku tabungan Zhou Ying. Kupikir juga bagus. Ibu mertua, apa yang kau cari di kamarku? Tak apa, cuma lihat-lihat. Lihat-lihat saja. Tak ada urusan. Kalian istirahat. Aku pergi dulu. Susah hindari pencuri dalam rumah. 3 juta ini harus dipindahkan. Bu, besok aku ke bank. Semua uang di sini akan kukeluarkan untuk investasi. Kalau begitu, buku tabungan kosong ini, sembunyikan di sini. Nanti biar ibu mertuamu temukan buku tabungannya, tapi isinya kosong. Bagus untuk menjebaknya. Ibu mertua, kau yakin ada 3 juta di buku tabungan ini? Tentu, aku lihat sendiri. Masa bohong? Kau pikir kalau sembunyikan buku tabungan di tempat lain, aku tidak bisa temukan? Uang di buku tabungan ini, harta bersama suami istri. Kau sembunyikan selama ini. Cepat berikan padaku, biarku yang jaga. Kalau tidak kuberi, Zhou Ying, kau mau sendiri menelan 3 juta ini? Ku dengar. Jangan mimpi. Hari ini mesti sampai cerai, kau mesti beri separuhnya. Uang ini separuhnya milikku. baik, cerai ya cerai. Cerai saja. Zhou Ying, ayahmu mati muda. Ibumu sakit parah, seorang pasien. Kalau kau cerai dariku, kau benar-benar tak punya rumah. Justru karena ayah mati muda, aku sangat mendambakan keluarga yang utuh. Hingga dimanfaatkan keluarga Chen. Terus-menerus, kau sakiti aku. Chen Xiaoan, aku sudah putuskan. Aku harus cerai. Kau dan ibumu minggir dari rumahku. Apa aku terlalu baik? Berani sekali kau. Berani bicara begitu padaku? Cepat serahkan uangnya. Hari ini kau harus rawat ibuku. Mau tak mau, kau harus. Mimpi! Jangan harap. Dengar ya, biarkan ibumu mati sakit. Aku takkan keluarkan 1 sen pun. Chen Xiaoan, kalian ini masih manusia? Berkongsi ganggu anakku. Chen Xiaoan, bajingan. Hari ini aku minta cerai. Cerai denganku? Boleh saja. Uang di buku tabungan semua milikku. Menantu, untuk apa begini? Serahkan saja buku tabungan itu. Nanti aku jamin rawat ibu baik-baik. Aku suruh Xiaoan hidup rukun denganmu. Aku sudah muak. Kau cuma keras kepala. Kakakku kan berbakti. Kerjaannya juga stabil. Kalau kau cerai, kau akan menyesal. Zhou Ying pikir matang. Setelah cerai, 3 juta ini, takkan kau dapat. Aku takkan menyesal. Kenapa? Bukannya kau mau buku tabungan? Aku setuju. Buku tabungan ini kuberikan padamu. Bukan, 3 juta. Dia bilang tidak mau, ya sudah. Apa Zhou Ying punya siasat? Xiaoan, kenapa kau diam saja? Tanda tangani? Apa kau ingin Zhou Ying menyimpan uang ini untuk biaya pengobatan Shen Roland? Iya kak, cepat tanda tangan. Akhirnya terbebas dari mereka. Sudah ditandatangani, cepat berikan 3 juta kepada kami. Kenapa buru-buru? Surat cerai belum keluar. Zhou Ying, jangan coba-coba main curang. Sudah, perceraian selesai. Berikan buku tabungannya. Kaya, kita kaya! Harusnya dari dulu dicerai. Mulai hari ini, aku dan kalian tak ada hubungan lagi. Oh ya, kata sandi buku tabungan ini 6 angka 3. Bu, ayo kita pergi. Kak, coba buka lihat. Lihat isinya, 3 juta. 3 juta. Kita punya 3 juta.
Nak, kita punya 3 juta. Wah, Bu, lihat. Kakakku melihat uang sampai tak bisa bicara. Hahaha. Apa yang terjadi? Saldo cuma 3 rupiah? Apa? Tidak mungkin. Aku lihat sebelumnya. Jelas ada 3 juta. Ini semua rekayasa Zhou dan ibunya. Kita semua dikibulin olehnya. Chu Ying si kurang ajar. 3 juta yuan milikku. Aku kesal banget. Nak, ayo kita ke kantor polisi. Laporkan dia penipuan. Suruh dia kembalikan uangnya. Bu, berdasarkan apa kita melapor? Perjanjian cerai itu kakak yang tanda tangani sukarela. Zhou Ying ini sudah siapkan jebakan. Dan kita yang terjebak. Xiaoan, uang ini tidak boleh hilang begitu saja. Lalu harus bagaimana? Ini semua salah kamu. Kamu tidak bicara denganku, langsung sembarangan obrak-abrik. Lemari uang Zhou Ying. Langsung bikin dia curiga, sampai dia pindahkan semua uangnya. Aku kan demi kamu, demi keluarga kita, Chen. Siapa sangka si kurang ajar itu? Licik sekali. Bu, Kak. Sekarang bukan waktunya saling menyalahkan. Yang paling penting sekarang, cepat cari Zhou Ying dan bawa pulang, ambil kembali uangnya. Dia cuma perempuan, bawa ibunya yang sakit-sakitan. Bisa lari kemana? Nak, kita nongkrong di rumahnya. Suruh dia kembalikan uang itu. Zhou Ying, buka pintu. Kembalikan uangku. Chu Ying Shen Roland. Buka pintu. 3 juta itu milik keluarga Chen. Hei, Kak, bagaimana kalau kita bobol saja kuncinya? Bobol? Hari ini 2 penipu ini harus dikeluarkan. Gimana, Ying? Bu, Ibu jangan takut. Masyarakat hukum tak mungkin biarkan mereka berbuat ricu di depan rumah orang. Halo, saya mau lapor polisi. Ada orang masuk secara ilegal. Nak, lebih keras. Mereka pasti lagi menghitung uang di dalam. Lebih ke bawah. Lebih keras, lebih keras. Zhou Ying dasar kurang ajar. Berani-beraninya menipu kami. Keluarkan uangnya. Katakan, uangnya disimpan di mana? Uang, buku tabungan sudah kuberikan. Kita juga sudah cerai. Ini masuk ilegal. Aduh, kau cari mati, ya? Coba katakan, 3 juta itu disimpan di mana? Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Hentikan. Ada apa ini? Dia pakai buku tabungan palsu, tipu aku untuk cerai, lalu uangku dibawa kabur semua. Betul, Pak Polisi. Dia penipu. Halo, saya yang telepon tadi. Perjanjian cerai, mereka tanda dengan sukarela. Sekarang mereka menyesal, lalu bawa palu, mau merusak pintu rumahku. Ini masuk ilegal. Aku punya rekaman CCTV yang bisa buktikan. Kalian masuk ilegal. Kalian masuk rumah paksa, merusak barang orang dengan sengaja, melanggar hukum. Aku tidak melanggar hukum. Dia yang menipu duluan. Bawa pergi. Zhou Ying, ini belum selesai. Pak Polisi, kalian tidak boleh pilih kasih seperti ini. Jelas-jelas dia yang menipu uang kami. Sengketa harta gugat di kepolisian, tindakan kalian sekarang sudah melanggar hukum. Bawa semua. Jangan. Aduh. Awalnya berharap dengan 3 juta itu bisa dapat bagian. Sekarang malah usaha sia-sia. Hampir masuk penjara. Xiaoan, Xiaoyi, tidak boleh berakhir begitu saja. Uang itu milik kami. Dicuri oleh Zhou Ying si kurang ajar. Kita harus cari cara ambil kembali. Kita harus cari cara ambil kembali. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Sudah, jangan teriak. Kamu tidak malu. Aku saja malu. Bu,
Kalau bukan karena kamu, rakus tak puas. Sembarangan buka lemari Zhou Ying. Aku sampai begini. Keadaanku sekarang? Sekarang uang hilang. Perceraian juga. Aku malah ditahan polisi. Sekarang puas? Xiaoan, ibu semua demi kamu. Xiaoan, Jangan kira aku tak tahu kau mau ambil 3 juta itu untuk keluarga adikmu. Mulai sekarang, aku tak akan kasih kalian 1 sen pun. Zhou Ying bisa dapat 3 juta. Kenapa aku tak bisa? Tanpa dia, aku tetap bisa kaya. Xiaoan, ibu tahu salah Xiaoan. Sudahlah, Bu. Kakak lagi marah. Jangan banyak bicara. Ibu cuma berharap padamu. Jangan tinggalkan ibu. Seandainya dulu, aku tak suruh kakak cerai dari Zhou Ying. Sekarang, aku yang harus urus kekacauan ini. Istri. Wah, ibu datang. Ada waktu kosong hari ini. Datang ke tempat kumuhku? Kalau bukan karena Xiaoan, ada masalah. Aku tak mau datang ke tempat kumuhmu ini. Tak mau tinggal? Pergi. Jangan pamer. Gaya ibu mertua di sini. Ku beritahu, perhitunganmu salah. Chen Xiaoyi, siapa suruh kau jemput ibumu ke sini? Sayang, jangan marah. Rumah kakak memang ada masalah, tapi rumah di desa sebentar lagi digusur. Ibu ikut kita, nanti uang ganti ruginya jadi milik kita. Gubrak! Sejak aku masuk keluarga kalian, katanya mau digusur. Sampai sekarang, bayangannya pun tak ada. Dengar ya, ibumu cuma mau pakai uang gusuran itu untuk biaya jaminan hari tuanya. Kamu malah percaya. Zhao Jing, kali ini kepala desa yang bilang mau gusur. Kalau aku tak dipercaya, masa kepala desa juga tak dipercaya? Baik, aku percaya sekali lagi. Aku kasih waktu 2 bulan saja. 2 bulan. Kalau belum digusur juga, kau pulang saja ke rumah orang tuamu. Nak, kau biarkan ibu tidur di sini? Aduh, Bu, di rumah tak ada kamar kosong lagi. Ibu, coba bertahan dulu. Begini, nanti uang gusuran turun, kita ganti rumah besar. Aku siapkan kamar khusus untuk ibu. Baiklah. Tapi, waktu ibu tinggal di rumah kakakmu, Chen Xiaoyi, aku lapar. Ya sayang, datang. Bu, lihat. Kakak dan Zhou Ying juga cerai. Kamu hidup baik dengan kami. Istriku suka banget masakanmu. Buat 2 masakan enak, bujuk dia. Pergi. aku ini buat dosa apa? Bu, kau tak makan. Bu, yang terakhir, lobster. Bu, gimana tekanannya? Nyaman. Lama tak senyaman ini? Nanti ya, sering pijat, Bu. Sudah jam 6, masih tidur? Kompor mati, tak tahu nyala. Menantu, bu kayaknya flu. Kena dingin dikit, langsung flu. Kamu terlalu cengeng. Cepat bangun, nyalakan kompornya. Kompor tak bisa nyala. Kamu mau kami mati kedinginan? Kikok. Apa gunanya kamu? Aku dulu tinggal di Xiaoan. Ada pemanas. Aku tak perlu ini. Pemanas.
Karena Zhou Ying bisa cari uang. Anakmu Chen Xiaoan, kalau ada bakat, tak akan kirimmu ke sini kedinginan. Dengar ya, jangan bawa-bawa masa lalu. Cepat nyala kompornya baik-baik. Dua menantu sial. Bikin aku kena flu, tak kunjung sembuh. Disinilah rumahku. Aku akan menua di sini. Zhou Ying. Ini ibu dan anak ini saat aku tak di rumah. Makan enak tiap hari. 3 juta. Ternyata disembunyikan mereka. Disembunyikan mereka. Bu, malam ini dingin sekali di luar. Kata perakiran cuaca. Hari ini suhu turun. Kurasa besok bakal turun salju. Minum teh jahe. Hangatkan badan. Makasih, Bu. Kok kalah lagi Bang Chen? Rezeki lagi apes. Hahaha. Gimana cerai? Bawa sial juga? Biasanya cinta gagal, judi sukses. Tapi kamu kok nggak menang sekali? Rezekiku nggak perlu ditentukan wanita. Lagi, aku nggak percaya. Malam ini nggak menang. Ayo sini, main lagi, main lagi. Aduh, Xiaoan ini nggak angkat telepon. Aduh, nggak tahu kode pintu. Rumah aja nggak bisa masuk. Dingin banget. Chuying si manis. Nggak bukain pintu. Beku aku. Aduh. Ayo sini, lanjut main. Ayo sini. Chen Xiaoan, kamu masih punya uang? Tenang dulu. Aku Chen Xiaoan kapan pernah ingkar janji? Tunggu danaku cair. Aku bayar 2 kali lipat. Care? Pakai apa cair? Kamu kan baru diusir sama istrimu. Gimana mau cair? Dengar ya, kalau hari ini nggak bayar, jangan harap keluar dari sini. Ayo! Lepasin aku. Aku punya banyak cara cari duit. Aku peduli apa caramu. Hari ini bayar atau tinggalin barang jaminan. Berani kalian. Udah jangan banyak bacot. Gas. Lepasin. Kurang ajar. Cuma HP jelek. Chen Xiaoan, sepertinya hari ini harus kuajar. Kamu biar ingat, nggak bisa nggak. Jangan pukul aku punya uang. Beneran punya. Mantan istriku kaya. Dia pegang 3 juta. 3 juta? Beneran. Beneran, sumpah. Uang itu kan seharusnya milikku. Besok pagi ikut aku. Aku jamin, mantanku pasti bisa kasih uangnya ke kalian. Beneran, sumpah. Ayo main lagi. Nanti dibayar. Besok pagi, langsung aku bayar. Aduh. Buka. Kamu, Wang Guifan, bau apa ini di badanmu? Chuying, dasar kurang ajar. Kemarin malam sengaja nggak buka. Itu buat aku. Biarin aku di luar, kedinginan semalaman. Kalau aku jatuh sakit, itu gara-gara kamu. Kali ini tak ada yang belikan obat khusus untuk Wang Guifan. Kondisinya semakin memburuk setiap hari.
Wang Guifan, kalau tak enak badan pergilah ke rumah sakit. Datang ke sini mau apa? Ying, siapa yang datang? Wang Guifan, berani-beraninya kau buat masalah lagi? Ini rumahku, mau datang ya datang. Aku bahkan mau tinggal di sini sampai tua. Keluar! Ku beritahu, jangan buat keributan di sini. Kalau tenagamu untuk melawanku, kau gunakan untuk anakmu. Kau takkan berakhir begini. Kurang ajar kau. Masih mau memecah belah. Kembalikan 3 juta itu padaku. Jangan buat keributan di sini. Ku peringatkan untuk terakhir kali. Obati penyakitmu. Jangan merugikan orang lain, akhirnya merugikan diri sendiri. Zhou Ying, apa maksudmu? Cepat jelaskan. Kau, Hei, hei, hei. Dia itu, Zhou Ying, uangnya ada di tangannya. Xiu Yu ya, Chen Xiaoan punya banyak utang. Kalau pinter, cepat keluarkan uangnya. aku sudah cerai dengannya. Utangnya tak ada hubungannya denganku. Kakak-kakak, ku beritahu, wanita ini kejam. Menipuku 3 juta. Dia punya uang. Bu, kau tahu ngapain di sini? Kalau kau tidak pergi sekarang, aku akan lapor polisi. Kurang aja. Mau lapor polisi? Bros geledah rumah ini. Uangnya pasti disembunyikannya di dalam rumah. Keluarlah! Kalian... Keluarlah! Kalian... Tiga juta itu? Di mana 3 juta milikku disembunyikan? Berhenti kalian semua. Ini rumahku. Ini perampokan rumah. Jangan banyak bicara. Hari ini kalau tidak ketemu uang, semua akan kena batunya. Kau... Saudara-saudara, ketemu. Ada uang. Bawa ke sini biar kulihat. Cuma segini? Chen Xiaoan, kau main-main denganku? Kakak. Ini cuma sebagian kecil. Pasti masih ada lagi. Kita cari lagi, cari lagi. Bu, kita pergi sekarang. Jangan bentrok dengan mereka. Hei, mereka mau kabur. Mereka mau lari, mau kabur. Tidak semudah itu. Kalau uangnya tidak ketemu, tidak ada yang boleh pergi. Betul, jangan biarkan mereka lari. 3 juta itu pasti sudah kalian sembunyikan. Zhou Ying, aku tahu kau punya uang. Cepat keluarkan, supaya kami tidak perlu bertindak. Ruang tamu tidak ada, kamar tidur tidak ada. Uangnya di mana sebenarnya? Orang bodoh sepertimu, yang cuma bisa bermimpi kayak di meja judi, tidak akan pernah menyangka, aku sudah pakai semua uang itu untuk investasi. Saat kau menemukannya nanti, pokok plus bunganya cukup untuk melunasi hutangmu 10 kali. Di dalam kotak ini, kaulah seluruh asetku. Lepaskan aku! Lepaskan! Kurang aja. Sudah lama mencari, tapi tidak ketemu apa-apa. Kosong. Chen Xiaoan. Bercanda ya? Kalau hari ini uangnya nggak ada, gua potong tangan lo. Kakak, ampun. Aku beneran nggak tahu. Uangnya disimpan di mana? Zhou Ying, cepat bilang, uangnya disimpan di mana? Nanti kita semua celaka. Cepat keluarkan uangnya. Masa kamu mau lihat saja? Xiaoan dipukuli sampai mati. Kalian salah minta tolong. Di kota ini, semua hartaku ada di sini. Ambil sendiri buat bayar utang. Anggap saja, ini rasa sayang terakhirku. 4.000? Kok cuma 4.000? Yang 3 juta itu, kemana? Apa kamu ambil diam-diam? Buat biaya kanker Shen Roland? Itu uangku. Mau ku apa-apain? Ya terserah aku. Chen Xiaoan, kami nggak ada waktu buat nonton sandiwara keluarga kalian. Satu kalimat, uangnya di mana? Bicara sama sampah kayak kamu, cuma buang-buang waktu. Hajar. Hajar. Sampah. Berani-beraninya bilang punya uang, ku beri waktu 10 hari. Kalau 10 hari lagi nggak lunas, tanganmu ku potong. Saudara-saudara, ayo pergi. Duh, nasibku sial sekali. 3 juta hilang. Anakku dipukuli begini. Zhou Ying, kamu pembawa sial. Ini semua gara-gara kamu. Berakhir begini. Memang layak untuk kalian. Untunglah kejahatan pasti dibalas. Wang Guifan, masih akan datang balasanmu. Siapa yang kau kutuk? Si penderita kanker? Si kurang ajar? Akan kusobek mulutmu.
Wang Guifen, tunggu saja. Kau yang kena kanker. Lihat kau masih bisa sombong. Chow Ying, masalah ini akan selesai antara kita. Bu, ayo kita pergi. Kenapa ada darah? Tadi siapa yang pukul hidungku? Aduh, Bu, jangan pura-pura. Tak ada yang pukul ibu, cepat ikut aku ke rumah sakit. Aku kesakitan. Ayo. Dari wajahmu, kondisi tubuhmu sepertinya tidak baik. Aku belakangan cuma agak flu. Tidak apa-apa. Tidak. Wajahmu pucat kekuningan, mata cekung. Biasanya sering pusing berkunang-kunang, mudah pingsan. Bulan lalu aku baru cek kesehatan. Tidak ada masalah. Tidak apa-apa. Saya sarankan kau, periksa ulang. Periksa apa lagi? Kurasa kau dokter gadungan. Ingin aku... Hah! Berobat dan beli obat. Buang-buang uang. Jangan buru-buru, biarkan saya periksa lagi. Mari, look. Paru-paru dan area hatimu, suaranya tidak normal. Akhir-akhir ini, sering batuk darah, atau perut sering sakit ringan. Masa segitu banyak? Sudah agak tua. Sedikit pegal. Normal di usia ini. Jangan dibesar-besarkan. Aku tak membesar-besarkan. Kondisimu memang mengkhawatirkan. Harus segera periksa lengkap. Menurut pengalamanku, kemungkinan organ dalammu ada masalah serius. Jangan ditunda. Laporan kesehatan bulan lalu tidak ada masalah. Kamu salah lihat? Laporan kesehatan hanya bukti kondisi saat itu. Kondisi fisik bisa berubah. Begini, aku buat surat rujukan. Tunggu hasilnya. Kita lihat lagi. Keluarga pasien? Bu, aku yang diperiksa. Kamu ikut campur apa? Pulang sana, kamu anak pasien ya? Ya, kondisi ibumu sangat serius. Mungkin penyakit berat. Tapi jika diobati baik, bisa dikendalikan. Masih ada harapan. Jangan ditunda lagi. Dokter, kenapa? Ibu periksa bulan lalu, masih baik. Kenapa tiba-tiba begini? Dokter, apa kamu keliru? Kondisi pasien sangat rumit. Ini baru penilaian awal. Tunggu hasil pemeriksaan keluar, baru bisa dipastikan. Tapi dari kondisinya sekarang, memang tak boleh dianggap enteng. Xiao Anya, saya ini penyakit apa sih? Dokter bilangnya seram sekali. Saya belum mau mati. Yang kena kanker itu Ibu Zhou Ying. Kamu takut apa? Kamu... Iya ya. Ibu Juying yang kena kanker. Pasti dokter salah diagnosa. Dari pengalaman saya bertahun-tahun, kondisinya memang tidak optimis. Pemeriksaan penanda tumor juga sangat diperlukan. Semakin ditunda sehari, peluang sembuh semakin kecil. Pemeriksaan butuh berapa banyak uang? Perkiraan awal butuh beberapa ribu, tunggu hasil pemeriksaan keluar, baru rencana pengobatan berikutnya. Beberapa ribu? Mana saya cari beberapa ribu? Beberapa bulan lalu, saya baru lunas hutang judi. Saya sudah tak punya uang. Apa? Butuh beberapa ribu? Xiao Anya, cepat pikirkan cara. Ibu tak mau mati. Ini nyawa saya. Berapapun biayanya, harus diobati. Apa lagi yang bisa dilakukan? Zhou Ying sudah kabur bawa uang. Kamu menangis di depanku percuma. Kalau memang kesulitan, coba diskusi dulu dengan saudara di rumah. Iya ya. Kok aku bisa lupa sama adikku? Dia memang kemampuannya biasa. Gajinya bulanan. Cuma segitu. Tapi kan ibu sakit, mana mungkin dia nggak peduli. Chen Xiaoyi, kamu jaga ibu gimana sih? Kok bisa biarin ibu keluar sendirian? Cepat bawa uang ke rumah sakit, cepetan. Ya ampun Bu, kenapa nggak di rumah aja? Ngapain keluar sendirian?
Ibu sudah begini, jangan banyak omong. Kak, ibu kenapa? Xiaoyi, ibu mau mati. Ibu sakit parah mau mati. Kakakmu ini main judi, uangnya habis semua, malah numpuk utang. Sampai uang buat obatin ibu. Enggak ada. Ya ampun, aku kan cuma lagi ada utang sedikit. Dengan gajiku, lunasin utang ini, ya gampang aja kok. Gampang aja ngomong. Utangmu bukan cuma puluhan ribu, tapi jutaan. Xiaoyi, ibu cuma bisa ngandelin kamu. Kamu yang bayarin biaya pengobatan ibu. Cuma beberapa ribu. Apa? Beberapa ribu? Bukan, Bu. Dokternya salah. Sakit apa? Butuh beberapa ribu? Dokter bilang saya sakit parah. Harus CT scan sama periksa tumor. Belum diperiksa. Aduh, Bu. Saya kaget. Bu, jangan dengar omongannya. Rumah sakit ini suka nakuti orang. Coba pikir, waktu cek kesehatan bulan lalu, kan baik-baik saja. Masa ada masalah besar? Iya kan? Saya rasa, Bu lagi kecapean. Pulang istirahat aja. Iya, Bu. Omongan dokter itu cuma bohong. Menurut saya, kakak yang bikin Bu kesal, jadi pusing. Makanya pusing dan pegal. Aduh, dengerin. Ayo pulang, istirahat beberapa hari. Nanti sembuh sendiri. Tapi kata dokter, cukup parah. Katanya, paru-paru dan hati saya bermasalah. Bagaimana kalau penyakit serius? Apa mungkin-mungkinnya? Mungkin apanya? Dokter itu cuma mau menipu uang ibu. Jangan dengarkan dia, ayo pulang. Iya, Bu. Dengarkan kakak. Rumah sakit ini, ibu juga tahu. Bisa-bisanya bilang kita sakit, padahal sehat. Ayo, pulang yuk. Biaya pengobatannya mahal sekali. Buang-buang uang untuk apa? Kak. Maksudmu apa? Mau rebut dana ganti rugiku? Ibu kan selalu tinggal di rumahku. Kamu, lepaskan. Ibu tidak betah di rumahmu. Tinggal sama aku, tidak mungkin. Aduh, jangan tarik pinggangku. Aduh! Kamu, si sulung, sekarang di sini pura-pura apa? Dana ganti rugi turun, baru tahu jadi anak berbakti. Diam. Kamu berhak bicara. Ini urusan keluarga Chen. Bisa-bisanya orang luar ikut campur. Aku ini menantu keluarga Chen. Kok disebut orang luar? Justru kamu, si penjudi. Berani bilang, mau rawat ibu. Jangan-jangan nanti dana ganti rugi kami dibawa judi habis. Kamu coba ulangi. Aduh, pusing, aduh. Ibu kenapa? Ibu kenapa? Ibu, Bunda baik-baik saja? Bagaimana kalau kita ikuti saran dokter? Periksa saja. Ah, dasar bodoh. Itu kan butuh ribuan rupiah. Kalau Bunda baik-baik saja, uangnya sia-sia dong. Lagi pula, kalau benar ada masalah, kita juga tak ada biaya berobat. Itu loh, bak lubang tanpa dasar. Ini, Aku ini ibu kandung kalian atau bukan? Aku sakit. Kalian perlakukan aku seperti ini. Cari-cari alasan. Cuma mikirin duit. Bu, bukan kami tak peduli. Tapi benar-benar tak ada uang. Nanti setelah hutang judi lunas, pasti ku bawa Bunda berobat. Iya, Bu. Tahan dulu ya. Nanti dana ganti rugi turun, kondisi kita membaik, pasti kami periksa Bunda dengan baik. Benar, Bu. Nanti kalau hidup kita membaik, Bunda mau periksa apa saja, kami dukung sepenuhnya. Zhao Jing, dasar bodoh. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Juying habiskan tabungan 3 juta buat obati ibunya. Kau mau aku mati, ya? Dia obati ibu kandungnya sendiri. Siapa suruh dua anakmu? Tak becus? Itu urusanmu. Kenapa anakku menikah dengan pengacau sepertimu? Hanya lihat uang. Aku tak peduli. Pemeriksaan hari ini harus kulakukan. Aku yang bayar. Biaya pemeriksaan beberapa ribu yuan ini. Kalau ibu tinggal denganku, uang ganti rugi pembongkaran jutaan yuan. Bukan akan jadi milikku? Wahahaha. Ibu, jangan marah. Uang ini, hari ini kubayarkan untukmu. Kami sebagai anak, bukankah harus menanggung biaya ibu? Syawan, kau memang ingat ibu? Cepat bayar biayanya. Ibu tunggu untuk diperiksa. Dia sekarang punya uang berapa? Bisa bayar untukmu? Ibu,
Hari ini biaya pemeriksaan sudah kubayar untukmu. Nanti kalau uang ganti rugi turun, apa ibu akan memberiku sebagian? Kau si sulung, rencanamu ternyata ini. Sayangnya, kau punya utang menumpuk, bahkan beberapa ribu yuan saja tak punya. Aku memang tak punya uang, tapi rumah istriku nilainya lumayan. Ibu, Chen Xiaoan pasti tak akan tinggal diam. Ayo kita pindah. Lalu kerjaanmu bagaimana? Kerjaan bisa dicari lagi. Kita pergi dulu dari sini. Aku hubungi agen properti. Jual rumah ini. Baik, ibu nurut padamu. Hmm. Aku langsung bereskan barang. Halo. Saya mau jual rumah secepatnya. Harga bisa dinego. Syaratnya cuma satu. Pemilik barunya kelihatan galak sedikit. Kak. Bukannya katamu mau jual rumah untuk obati ibu? Kenapa sekarang pintunya saja tak bisa dibuka? Zhou Ying, buka pintunya. Rumah ini separuh milikku. Benar. Joying si anak durhaka ini. Ini rumah kita. Berdasar apa dia kuasai. Dan larang kita masuk. Buka pintu. Kak. Kalau terus ribut, Zhou Ying akan masukkan kita ke sel tahanan lagi. Bukannya kamu pemilik rumah? Ayo minta pengelola jadi penengah. Iya, Xiaoan. Di sertifikat rumah, tertulis namamu. Kita jual rumah ini, biar Zoying dan ibunya tak punya rumah. Istriku. Aku ini anak sulung keluarga. Tabunganku selama ini sudah kukeluarkan untuk keluarga. Beli rumah nikah pun tak kusumbang. Kamu tak marah, kan? Masa sih? Kita sudah menikah. Tak perlu dihitung jelas. Lagi pula, siapa yang bayar rumah? Sama saja, kan? Nah, ini rumah yang kamu beli? Tentu saja. Zhou Ying cuma perempuan, mampu apa? Cari uang beli rumah? Kak, ini lokasi terbaik di seluruh kota. Ini pasti butuh banyak uang ya? Banyak apa? Ambil satu proyek saja, langsung balik modal. Bagus. Anak sulungku memang hebat. Nanti, ini jadi akar keluarga Chen. Zhou Ying sembunyikan. Sertifikat rumah. Aku tak bisa masuk. Aku juga tak bisa berbuat apa-apa. Hei! Kalian ribut apa di depan rumahku? Hei! Ngapain? Rumah ini sudah kubeli. Kalian siapa? Berani-berani tendang pintu rumahku? Ini rumahku. Aku ketuk pintu rumahku sendiri. Urusanmu apa? Hah! Rumahmu apa? Rumah ini dijual buru-buru, harganya murah. Aku baru selesai urus balik nama. Apa? Kamu pasti ditipu sama Zhou Ying si penipu itu. Dia penipu. Bawa kabur uangku, mau jual rumahku juga, lalu kabur. Lihat baik-baik. Pemilik asli rumah ini Zhou Ying. Dia punya hak atas rumah ini. Rumah ini sudah dialihkan atas namaku. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Rumah ini milik anakku. Xiaoan, cepat bilang padanya, sertifikat rumah atas namamu. Zhou Ying, beraninya dia jual rumahku. Tidak bisa. Aku akan telepon dia. Aku minta rumahku kembali. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Dia tak berani angkat. Itu karena bersalah. Chen Xiaoan, kau masih berani sebut sertifikat rumah? Rumah ini dulu, ku beli tunai. Tak tua uang sebesar pun. Agar ibumu tenang, aku tak pernah membongkar kebohonganmu. Kau cuma lelaki tak berguna. Apa yang dikatakan? Semua benar? Rumah ini, bukan kau yang beli? Kau selalu bohongi ibu? Sudahlah. Jangan halangi jalan di depan rumahku. Minggir. Hei suami, kakak sekarang apa biaya pengobatan tak bisa bayar? Kalau begitu dana ganti rugi jadi milik kita. Siapa sangka kakak begitu tak berguna. Uang beli rumah saja dari Zhou Ying. Tanpa Zhou Ying, dia bukan apa-apa. Kau bohongi ibu juga. Rumah ini milik Zhou Ying. Ibu tinggal di rumah.
yang Zhou Ying beli. Setiap hari pamer, kau yang cari nafkah. Wajah ibu yang tua ini, kau permalukan. Ibu. Aduh, Bu. Jangan marah dong. Ada masalah apa? Kita bicara di rumah, kau tinggallah baik-baik bersama kami. Nanti dana ganti rugi turun. Ibu belikan rumah besar. Iya, Bu. Marah sama orang kayak gini. Nggak perlu. Ayo pulang. Nasibku, kok sial banget ya. Membesarkan anak durhaka kayak kamu. Rumah itu punya Zhou Ying. Zhou Ying menantu yang baik. Bu minta maaf sama kamu. Aduh, Bu. Zhou Ying udah nggak ada. Aku juga menantumu yang baik. Nanti aku yang rawat ibu. Ayo pulang. Ayo, ayo, ayo. Zhou Ying, kamu harus urus aku. Aku ibu mertuamu. Ibu mertua itu ibu kandung. Bu, ini semua dari investasi dan main sahamku. Untungnya, nanti aku kasih ke ibu untuk jaminan hari tua ibu sendiri. Mau dipakai buat apa? Terserah ibu. Ying, ibu nggak minta apa-apa. Cuma mau kamu selamat. Bu, Bu, katanya dana ganti rugi turun. Udah lewat setengah bulan. Kok nggak ada kabarnya? Sama sekali? Jangan-jangan bohongin. Aku sama Xiaoyi. Masa ibu bohongin kalian? Tunggu lagi. Tunggu sebentar. Wang Guifan. Lantai ini baru aku pel. Kamu sengaja bikin repot ya? Menantu, jangan marah. Aku nggak sengaja. Nanti beberapa hari lagi. Dana ganti rugi turun. Dana ganti rugi bentar lagi turun. Bu, Xiaoyi, buka pintu. Ini aku. Wah, siapa? Larut malam begini. Mau apa kau kesini? Pergi sana. Aku mau ketemu ibuku. Ini rumah adikku. Atas dasar apa? Kau larang aku masuk? Bu, aku dipecat dari perusahaan. Aku benar-benar tak punya uang lagi. Kenapa kau bisa dipecat? Dari perusahaan? Ya ampun. Dia tiap hari judi. Tidak masuk kerja. Wajar saja kalau dia dipecat. Tanpa Zhou Ying, dia bahkan kerjaan saja. Tidak bisa pertahankan. Xiaoyi, izinkan kakakmu tinggal di sini beberapa hari, ya? Jangan harap. Pertama kau bawa ibumu masuk. Sekarang kakakmu juga mau masuk. Kau pikir aku ini badan amal? Mau sekeluarga tinggal di sini? Cepat pergi dari sini. Zhou Jing, dia kan kakak kandung Xiaoyi. Kalau kalian tidak bantu, siapa lagi? Bukankah cuma tambah satu sumpit saja? Lagi pula dana ganti rugi pembongkaran kita. Dana ganti rugi? Kau terus-terusan bilang dana ganti rugi. Sudah lama dibicarakan. Tapi bayangannya pun tidak kelihatan. Sekarang juga kau telepon kepala desa. Aku mau dengar sendiri. Apakah dana ganti rugi desamu benar-benar akan turun? Telepon sekarang? Telepon. Halo. Kepala desa. Begini, aku mau tanya. Bicara saja tidak lancar. Beri aku. Pak Kepala Desa, saya mau tanya, apa desa kita mau dibongkar? Dan katanya, akan ada dana ganti rugi besar? Iya, desa kita memang mau dibongkar. Cepat sekali kalian dapat kabarnya. Besok pagi baru ada pengumuman resminya. Ah, oke. Aku akan kaya. Aku mau beli rumah besar. Aku mau beli gelang emas. Wahahaha. Bu! Ya? Bu. Bu, bangun. Bu. Bu, bagaimana perasaanmu? Aku kenapa? Kenapa aku pingsan?
Nak, dana ganti rugi kita. Sudah turun? Sudah, Bu. Dana ganti ruginya 500 juta. 500 juta? Hahaha. Bagus sekali. Kondisi pasien tidak boleh terpancing. Keluarga harus bantu menenangkan emosinya. Bu, ibu kena penyakit mematikan. Dan sudah lebih dari setengah tahun. Apa? Dana ganti rugiku baru turun. Aku belum sempat tinggal di rumah besar. Bagaimana bisa aku kena penyakit mematikan? Pasti kalian bohong. Zhao Jing, kamu takut aku habiskan dana ganti rugi? Jadi sengaja mengutukku? Benar kan? Aku, Tenang dulu. Terlalu emosi. Sangat tidak baik untuk kondisi ibu. Kondisi pasien sangat kritis. Kenapa bisa biarkan dia sampai stadium lanjut? Baru periksa ke rumah sakit? Nak, tolong selamatkan ibu. Kita punya uang ganti rugi. Nyawa ibu lebih penting dari apapun. Berapapun biayanya, sembuhkan ibu. Dokter, tolong selamatkan saya. Kami pasti akan berusaha mengobati Anda. Untuk penyakit Anda ini, saat ini ada obat khusus yang tersedia. Hanya saja, harganya cukup mahal. Keluarga bisa berdiskusi dulu. Kita beli obat khususnya. Harus selamatkan ibu. bukan Bu. Penyakitmu ini datangnya tepat sekali waktunya. Uang ganti rugi baru turun, langsung mau habiskan untuk beli obat. Kalau obat ini ternyata tidak manjur, kami mau makan angin nanti. Bu, Zhao Jing juga tidak sepenuhnya salah. Penyakit ibu sudah stadium lanjut. Walaupun ada obat khusus, efektivitasnya belum tentu. Iya. Dulu waktu ibu Zhao Ying kena penyakit mematikan, ibu juga bilang kan, asal hati senang sedikit, penyakitnya bisa sembuh sendiri. Ibu Zhao Ying itu kena penyakit mematikan setengah tahun lebih, juga baik-baik saja kan? Betul. Kanker yang diidap ibumu itu mematikan. Pergi ke rumah sakit cuma buang-buang uang. Kalian ngomong sembarangan. Ibu Zhao Ying habis 3 juta yuan, baru bisa dikendalikan. Bukan sembuh sendiri. Kalian bertiga anak durhaka, mata kalian cuma lihat uang. Sekarang ada uang ganti rugi. Aku bayar sendiri biaya berobatku. Jangan urus. Aduh, ibu sudah tua. Harus lebih mikirin kami anak-anakmu. Mikirin baik-baik. Paling-paling nanti aku tambahin uang belanja 500 yuan. Biar ibu bisa menikmati masa tua. Kamu ngomong apa sih? Uang ganti rugi ini milikku. Kasih buku tabungannya. Kasih. Aku yang rawat ibu selama ini. Uang ganti rugi ini seharusnya jadi milikku. Ya, aku juga ikut rawat. Kenapa harus ke kamu semua? Zhao Ying, kamu berhenti. Kok kamu di sini? Lepasin aku. Wang Bifan, kamu kok nggak bisa pergi? Kamu baru keluar rumah sakit? Cepat pulang sana. Istirahat yang baik di rumah. Buat ulah apa lagi di sini? Penyakitku tertular darimu. Kamu dan ibumu. Buat aku kena penyakit mematikan. Kalian harus bertanggung jawab. Rupanya akhirnya kamu tahu kondisi penyakitmu. Apa maksudmu? Kamu sudah tahu dari dulu. Aku kena kanker? Mana mungkin? Waktu periksa kesehatan terakhir, cuma flu ringan. Yang kena kanker, kan ibumu. Ibuku nggak pernah kena kanker. Kasih formulir pemeriksaanmu ke aku. Mana mungkin? Kanker? Mana mungkin? Indikatormu dalam setengah tahun. Kanker sudah sembuh. Karena ibuku memang nggak pernah kena penyakit mematikan. Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Dia kan sering pingsan. Terus batuk. Itu semua gejala penyakit mematikan. Jangan-jangan kalian sengaja main sandiwara di depanku. Pura-pura buat aku bingung. Kalian yang celakakan aku. Nunda-nunda penyakitku. Nggak mau obati. Kalian pembunuh. Aku mau lapor polisi. Wanita beracun sepertimu. Sengaja meracuni ibuku. Menipu 3 juta dariku. Menjual rumahku. Membuatku tak punya rumah. Dan membuatku kehilangan pekerjaan. Astaga, pertama kali bertemu wanita sejahat ini. Hatinya seperti ular. Hampir saja memaksa keluarga ibu mertua ke jalan buntu. Chen Xiaoan, kau setiap hari berjudi main kartu. Pada ibumu, hanya janji kosong untuk merawat. Hingga menunda waktu pengobatannya. Keluargamu, bukan hanya mengincar uangku. Rumahku, juga kalau kunci pintunya dibobol. Semua ini akibat perbuatan kalian sendiri. Tak ada hubungannya dengan orang lain. Ternyata begitu. Mereka gagal mencelakai orang, malah memutarbalikkan fakta. Untung wanita ini pintar. Kalau tidak,
sudah lama dibunuh oleh keluarga ini. Kamu si kecil ini? Karena kamu, aku jadi seperti keadaan sekarang ini. Chen Xiaowan. Akhirnya ketemu kau. Cepat bayar hutang. Chen Xiaowan, hutangmu banyak pada kami. Masih mau kabur? Dengar-dengar keluargamu dapat dana ganti rugi pembongkaran. Cepat keluarkan uangnya. Tidak, tidak, tidak. Uang ganti rugi pembongkaran baru saja cair, belum sempat hangat di tangan. Kak, utangku padamu, akan kucari cara lain. Kamu, kasih aku waktu beberapa hari lagi. Aku mohon padamu. Beberapa hari? Sudah berapa lama kami menunggumu? Jangan, 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 tolong. 5 juta. Hanya cukup bayar sebagian. Kali ini kami maafkan dulu. Itu uangku. Itu uang untuk nyawaku. Xiaoan, jangan berikan. Ini juga buku tabunganku. Uangnya untuk beli rumah besar. Rumah besar kita. Minggir. Chen Xiaowan, utangmu pada kami sangat besar. Kami tak minta bunganya. Sudah lebih dari cukup baik. Menantu. Ibu mohon padamu. Tolong selamatkan ibu. Tolong selamatkan Xiaoan. Aku tahu. 3 jutamu pasti masih ada. Keluarkanlah. Tolong selamatkan kami. Tolong kami. Nanti kita hidup dengan tenang. Ibu tahu salah. Istri, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Aku takkan judi lagi. Tolong aku sekali lagi. Aku mohon padamu. Suami penjudi. Ibu mertua kena kanker. Adik ipar dan keluarganya yang parasit. Wanita ini sungguh malang. Sialnya bukan main. Dapat keluarga seperti ini. Aku tak mau menolong. Sudah, Chen Xiaowan. Jaminanmu, aku pun tak percaya. Sisa hutang, cepat cari cara bayar. Jangan coba-coba mangkir. Lari kemana pun, kami bisa temukan kau. Mari, kita pergi. Aku mohon padamu, kasih uangnya padaku. Kasih uangnya. Pergi sana. Sampah masyarakat, trik meja judi, saja tak paham. Berani main dengan kami. Selamanya kalah. Ayo pergi. Apa? Kalian curang. Kembalikan uangku. Kalian... Uangku, nyawaku. Kenapa aku punya 2 orang tak berguna? 1 penjudi, 1 pecundang. Hidupku tak ada. Artinya lagi. Dosa sendiri, tanggung sendiri. Bu, ayo kita pergi. Cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter. Pasien ini tampaknya sekarat.